Halo Sobat Sabah, ketemu lagi. Assalamualaikum. Kegiatan hari ini kita biasa main ke kandang khusus peternakan rakyat ya. Ini populasinya 2 lantai, ini 18.000. Hari ini kita diskusi sama peternaknya untuk belajar ngitung kapasitas kipas. Nah, tadi sempat ditanyakan, Pak, kenapa sih kipasnya kok harus diukur? Untuk apa sih? Kapasitasnya kita harus tahu. Nah, dasar dari setting itu kita harus tahu kapasitas kipasnya itu berapa. Karena misalkan pabrikan mengeluarkan exhaust fan, ada tertera di situ dengan pascal sekian, pressure sekian, ketemu kapasitas sekian gitu ya. Tapi nanti jatuhnya di kandang itu akan beda-beda karena tergantung banyak hal. Contoh misalkan satu, tergantung dari umurnya kipas tersebut. Yang kedua dari maintenance-nya. Semisal kipasnya nggak pernah dibersihin, atau misalkan fan bell-nya kendor, atau misalkan pulinya sudah goyang, mungkin lahernya rusak, atau misalkan apalagi ya, grease atau stempetnya nggak pernah diganti, atau misalkan ampernya naik turun dan lain-lain, itu menyebabkan kapasitas kipas di dalam kandang itu akan naik turun. Nah, memang selayaknya harus tetap ada maintenance setiap kali panen selesai atau pasca panen, itu harus di maintenance si kipas tersebut sehingga daya tahannya terjaga, kapasitasnya juga terjaga. Nah, kalau balik lagi ke awal, kenapa harus diukur? Kalau kita tahu kapasitas kipasnya, kita akan bisa menghitung kebutuhan ventilasi dengan lebih akurat. Satu itu. Yang kedua, kalau kita tahu kapasitas kipas totalnya di dalam kandang, kita bisa prediksi sebenarnya populasi ideal di kandang itu berapa. Itu juga nanti keterkaitannya nanti sama pola panen yang kita lakukan. Kalau misalkan ternyata kapasitas kipas totalnya kurang, kan mungkin penjarangannya diperbanyak dan lain-lain. Kemudian dengan kapasitas kipas yang kita ukur ini, kita akan tahu nanti satu kipas di dalam kandang itu menghasilkan kecepatan angin berapa. Karena misalkan ya, kapasitas kipasnya ketemu 32.000, atau paling gampang lah kayak yang tadi diukur itu ketemu 25.300. Lebar kandang 8, tinggi kandang 2. Itu ketemu di dalam kandang, ternyata kecepatan angin dalam satu kipas itu hanya 0,41 kalau nggak salah ya. Nah, nanti akan berbeda lagi ketika kandang lain, kipasnya 38 in, kapasitasnya akan berbeda, lebar kali tinggi kandangnya berbeda, nanti kecepatan angin di dalam kandangnya juga akan berbeda. Itu nanti sebagai dasar kita penentuan setting untuk apa? Untuk mengetahui chill effect atau faktor dingin yang dihasilkan dari si kipas ini, nyalanya berapa, faktor dinginnya berapa. Itu pendekatan dari standar ya. Tapi paling tidak kalau kita tahu kapasitas kipasnya, kita tahu chill effect-nya, setting yang kita terapkan itu akan jauh lebih presisi. Jadi tidak terjadi ayam over wind speed, tidak terjadi nanti ayam kekurangan ventilasi dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Kita lihat, cek cara mengukur kapasitas kipasnya. Cuma mungkin untuk pembacaan ini saya tidak detailkan ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya detail ya nanti DM saja di Instagram, nanti mungkin saya bisa kasih tahu secara detail cara penghitungan kapasitas kipas itu seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam kandang saja. Setengah jari-jari, bro.
jumlah di rata-rata. Dapat kalkulator. Dua belasnya dihilangi sing pertama. Oh, wis ya. 5,55. Catat sih. Wis. Nah, sobat Sabah, tadi kita sudah mengukur kapasitas kipas. Sobat juga setiap kandang kalau bisa diukur kapasitas kipasnya, jadi hasil settingnya nanti akan lebih tepat. Mungkin yang bisa saya share di video kali ini itu untuk lebih detail, misalkan mau tahu cara ngitung kapasitas kipasnya berapa dan lain-lain lebih detail lagi, nanti silakan DM di Instagram saja. Mungkin itu, salam sehat, salam Sabah.